Shalom, haleluya. Tema firman Tuhan hari ini, gerbang akhir zaman sudah dimulai. Saudara, jangan menganggap biasa. Di hari-hari ini semakin nyata, semakin terlihat kabar-kabar tentang dunia, kabar-kabar tentang kecanggihan teknologi. Di beberapa minggu ini saudaraku, pasti di HP saudara banyak muncul tayangan-tayangan tentang robot. Amin. Tayangan-tayangan tentang bagaimana kecanggihan robot ini bukan hanya terjadi di dunia kerja, robot yang bisa bekerja, tetapi saudaraku yang lebih luar biasa lagi saudaraku, robot yang ditampilkan di HP, yang saudara lihat di Facebook, di YouTube, di media sosial, robot yang bisa bercinta. Saudaraku, keadaan ini bukanlah keadaan yang biasa-biasa, tetapi keadaan ini adalah satu warning bagi kita orang percaya. Amin. Adalah satu tanda peringatan besar bahwa saudaraku, hari-hari ini gerbang akhir zaman sudah dimulai, saudaraku. Kita sudah ada di akhir zaman, sudah ada di penghujung dunia ini. Saudaraku, mari kita akan melihat Alkitab kita yang akan menjadi dasar untuk meneguhkan firman Tuhan pada saat ini. Di dalam kitab Matius pasal 24 ayat 37 sampai ayatnya yang ke 39. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Saudaraku, saya berikan tema, pintu gerbang akhir zaman sudah dimulai. Tuhan berkata, sebelum kedatangan Anak Manusia, ada satu hal yang orang Kristen tidak boleh lupa. Kedatangan Anak Manusia itu mirip dengan kejadian pada zaman Nuh. Yang ditekankan pada zaman Nuh itu, yaitu saudaraku, di ayat yang ke-38, Matius 24 ayat 38. Sebab sebelum pada zaman sebelum air bah itu, makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Saudaraku, keadaan dunia sekarang saudaraku, yang gencar dilihat di media sosial, yaitu kawin dan mengawinkan. Saudaraku, yang ditampilkan, saya buka Facebook, di reel di Facebook muncul tawaran-tawaran, saudaraku, siapa yang mau beli boneka robot ini yang dapat memberikan solusi. Saudaraku, ketika saya klik komentar orang-orang yang berkomentar, saudaraku, yang berkomentar di sana begitu luar biasa. Banyak sekali bapak-bapak, laki-laki yang berkomentar, harganya berapa, cara untuk memakainya seperti apa. Saudaraku, ini dunia ini sudah tidak waras lagi, saudaraku. Dunia ini sudah seperti orang gila, saudaraku. Manusia sudah bisa berhubungan intim dengan robot. Saya bilang ini orang ini sudah apa ya? Tidak ada otak lagi ya. Mereka tidak tahu bahwa robot itu, saudaraku, yang di luarnya itu adalah plastik saja, saudaraku, yang menyerupai kulit manusia. Tetapi coba dibuka di dalam plastik itu, saudaraku, di dalam kulit yang menyerupai manusia, di dalam itu penuh dengan kabel-kabel, saudaraku, penuh dengan alat-alat listrik yang ada di dalam tubuh robot itu, saudaraku. Orang sudah kasih bilang banyak sekali. Ya, itulah dunia. Hal-hal yang aneh, hal-hal dulu yang kita anggap tabu, hal-hal dulu yang kita anggap tidak mungkin, sekarang penggenapan akhir zaman
sementara terjadi. Saudaraku, firman berkata, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ketika Nuh bikin bahtera, orang tidak tahu, saudaraku, bahwa saudaraku sudah dekat air bah akan membinasakan bumi. Orang makan minum, artinya orang beraktivitas biasa kalau Tuhan maksudkan dalam ayat ini. Kedatangan Tuhan, kalau kita tidak berjaga-jaga, saudaraku, kita akan terjadi yang namanya kedatangan Tuhan seperti pencuri. Karena apa? Kita tidak ada persiapan. Kita tidak standby. Orang Kristen tidak standby, tidak berjaga-jaga. Kedatangan Anak Manusia dalam kitab Matius 24 di sini mengatakan, seperti halnya kelak pada zaman Nuh, orang makan dan minum jadi sibuk seperti biasa. Orang beraktivitas seperti biasa, bahkan lebih ditekankan kawin dan mengawinkan. Saudaraku, kawin dan mengawinkan ini sementara terjadi. Kalau dulu kita melihat, saudaraku, kawin dan mengawinkan, laki-laki dengan laki-laki sudah dilegalkan. Di negara mana, saudaraku, sudah bisa menikah. Perempuan dan perempuan di negara mana di dunia ini sudah dilegalkan. Jadi, saudaraku, kawin mengawinkan yang tidak sesuai dengan firman sekarang sudah sah-sah saja. Ini, saudaraku, kita sebagai orang percaya tidak boleh anggap biasa. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita melihat keadaan zaman ini bukan lagi keadaan yang biasa-biasa, tetapi kita sudah ada di awal gerbang pintu air zaman yang sementara dimulai. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita tidak mempersiapkan diri, saya tidak bisa jamin bagaimana nasib kita ke depan. Sekarang ini bukan lagi kita untuk sekedar melihat YouTube, melihat medsos. Kita harus menjadi orang Kristen yang bijak, orang Kristen yang cerdas. Lihat keadaan dunia, saudaraku. Saudaraku, mari kita akan melihat dalam kitab Lukas pasal 12 ayat yang ke-54. Judulnya menilai zaman. Lukas 12 ayat 54 sampai 55. Menilai zaman. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Ayat 55. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Ayat 56. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Saudaraku, orang Kristen harus bijaksana menilai zaman sekarang. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Saudaraku, Tuhan bilang, menilai bumi ini kamu dapat menilai. Tetapi untuk melihat zaman, kamu sepertinya tidak dapat menilai, tidak dapat mengerti bahwa hari ini atau saat ini bukan lagi di zaman 1000 tahun yang lalu, tetapi saat ini sudah ada di gerbang pintu akhir zaman. Kita sudah mulai start loh, saudaraku. Sudah mulai start masuk di akhir zaman. Kita sudah diperhadapkan dengan dunia, saudaraku, dengan keadaan yang seperti ini. Orang kaya, kalau bapak-bapak dia kaya, dia bisa punya robot ya, 5 robot, dia bisa berhubungan intim dengan 5 robot itu. Inilah kejahatan dunia yang menggambarkan akhir zaman. Kalau dia pengusaha sukses, dia mau beli 10 robot yang harganya 150 juta satu, yang harganya 200 juta satu buah robot. Robot yang cantik, saudaraku. Robot yang matanya menarik, badannya sudah dirancang seksi. Siapa yang tidak akan tertarik dengan kecanggihan dunia? Sepertinya terlihat seperti bidadari yang luar biasa. Jadi kalau bapak-bapak atau laki-laki dia punya uang banyak, dia bisa beli 10 robot,
dia bisa ganti-gantian untuk bercinta dengan robot, itu bisa. Dan Alkitab mengatakan, saudaraku, padahal hari kedatangan Tuhan, Samanu itu adalah satu tanda kecil yang kita harus jeli melihat. Tanda dari Tuhan yang Tuhan berikan, yang kita harus peka untuk tahu bahwa, hei, siap-siap, Tuhan Yesus sedikit lagi akan datang. Siap-siap, sedikit lagi kita sudah akan masuk, saudaraku, di awal dimensi dunia yang baru, saudaraku, yaitu dunia di akhir zaman. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, saatnya kita harus buka mata besar-besar, harus lihat ke depan bahwa hidup ini kita sudah diperhadapkan dengan dunia yang semakin sukar. Robot, saudaraku, bukan lagi menggantikan peran istri-istri, tetapi saudaraku, robot akan menggantikan peran di dunia kerja. Banyak orang, saudaraku, di tahun-tahun yang akan datang, kalau dia tidak siap dari sekarang, akan banyak terjadi pengangguran, saudaraku. Akan terjadi banyak pemutusan hubungan kerja, banyak akan di PHK. Karena apa? Karena manusia kalau bekerja, saudaraku, banyak dia punya ngomelnya, kerjanya banyak yang tidak terlalu efektif. Tetapi kalau robot yang bekerja, mesin yang bekerja, 24 jam dia bekerja, hasilnya maksimal. Tidak ada kata lelah, tidak ada kata capek, tidak ada kata lembur. Sekali beli untuk bekerja selanjutnya, seterusnya. Jadi saudaraku, perusahaan-perusahaan, tempat-tempat yang membutuhkan tenaga-tenaga robot, saudaraku, akan dipekerjakan lagi robot. Jadi saudaraku, dunia ke depan ini akan semakin sukar. Sebab itu Wahyu berkata, satu saat pendapatan manusia, ayat Alkitab berkata, secupak gandum sedinar. Jadi satu hari upah bekerja manusia hanya cukup makan satu hari. Jadi akan terjadi kesulitan yang luar biasa dalam hal keuangan. Oleh karena kecanggihan dunia ini, saudaraku. Kalau manusia tidak siap, kalau orang percaya tidak siap menghadapi akhir zaman, saudaraku, akhir zaman itu bukan main-main. Bukan zaman lagi, saudaraku, kita menjadi orang Kristen yang anak-anak rohani. Sekarang orang Kristen harus benar-benar bangkit dari tidurmu. Orang Kristen harus bangun. Orang Kristen harus membuka mata lebar-lebar. Kita sudah ada di akhir zaman. Saudaraku, jangan tunggu gempa bumi yang dahsyat terjadi baru kita mau setia dengan Tuhan. Jangan tunggu, saudaraku, tsunami yang besar datang baru kita mau setia dan mencari Tuhan. Tanda-tanda akhir zaman sudah semakin nyata. Sudah ada di hadapan kita, saudaraku. Kita yang harus kita lakukan di hari-hari ini ialah apa, saudaraku? Ialah mempersiapkan iman kita dengan Tuhan. Siapkan dirimu. Lagu berkata, bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Saudaraku, Tuhan sudah mau datang. Akhir zaman itu, saudaraku, adalah satu tantangan bagi orang percaya untuk membuat orang percaya semakin lagi dekat dengan Tuhan. Saudaraku, bukan saat lagi masalah hidup yang kita besar-besarkan. Bukan saat lagi pergumulan hidup yang menguasai hati kita. Bukan saatnya lagi, saudaraku, penderitaan, pergumulan yang saudara besar-besarkan dalam hari-hari yang kita hadapi. Memang manusia itu selama ada di dunia tidak pernah lepas dari pergumulan dan masalah. Tetapi kalau fokus kita hanya kepada masalah, fokus kita terus kepada pergumulan, kapan kita mau setia dengan Tuhan? Amin. Kapan rohani kita mau bangkit dengan Tuhan? Sedangkan kedatangan Tuhan sudah sangat dekat, saudaraku. Kalau kita tidak siap, kita akan tertinggal. Saudaraku, kita akan kembali di ayat pokok tadi kita. Matius 24, ini ada yang menarik. Matius 24, di situ ayatnya yang ke-39. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua.
Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Ayat 40. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sementara memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saudaraku, ayat 40 dan 41 itu berbicara mengenai masa pengangkatan. Jadi saudaraku, kalau kita sementara ini melihat bagaimana peristiwa kawin mengawinkan sementara terjadi, dunia yang sudah dipenuhi dengan seks yang liar, saudaraku, dengan seks yang sudah tidak masuk logika. Hati-hati, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Tuhan berkata, kalau ada dua orang di ladang, seorang akan dibawa. Ini bersambungan, saudaraku. Satu pasal ini tidak dipisah, bersambungan. Kalau ada dua orang di ladang, seorang akan dibawa, seorang akan ditinggalkan. Ini berbicara tentang masa pengangkatan. Berarti saudaraku, kalau keadaan dunia semakin seperti yang saya katakan sementara terjadi, berarti masa pengangkatan sudah semakin dekat, saudaraku. Karena satu perikop ini tidak dipisah, tetapi sambung. Tuhan berkata, kawin mengawinkan, makan dan minum seperti biasa, tetapi mereka tidak tahu kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudaraku, hari ini saya tidak akan berbicara tentang chip, tetapi saudaraku, di lain kesempatan saya akan berbicara tentang chip. Hari ini saya berbicara tentang kawin mengawinkan. Kalau saudara lihat, saudaraku, kalau laki-laki itu dia punya uang, dia bisa kawin dengan banyak sekali istri. Dia bisa punya banyak istri, bukan hanya robot, manusia biasa, saudaraku. Ini keadaan dunia, dan Tuhan bilang, kalau semuanya ini sementara terjadi, angkatlah mukamu, karena ini sudah di akhir zaman. Jangan sampai ketika masa kesukaran itu tiba, apalagi masuk masa pemerintahan antikris, kita tidak mendapatkan penyingkiran oleh Tuhan. Saudaraku, apa artinya hidup ini? Ada lagu berkata, apa artinya hidup ini tanpa Yesus ku miliki? Apa artinya kekayaan ini tanpa Yesus ku miliki? Saudara yang diberkati Tuhan, saya bilang kepada suami saya, hari-hari ini kita harus banyak berdoa dengan Tuhan. Hari-hari ini kita siapkan anak-anak kita. Dengan cara apa? Supaya mereka suka memuji Tuhan, suka menyembah Tuhan. Mereka punya keintiman dengan Tuhan. Mereka punya karakter Kristus. Mereka melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena hari-hari ini bukan lagi hari-hari kita ini sibuk urus dengan masalah, saudaraku. Masalah tidak akan pernah habis sampai Tuhan datang. Tetapi kalau fokus kita hanya kepada masalah kita, tidak ada waktu bagi kita untuk mengurus Tuhan. Untuk fokus dengan Tuhan pasti tidak ada waktu. Untuk menyenangkan Tuhan tidak ada waktu. Dan orang-orang yang tidak tahu menyenangkan Tuhan, orang-orang yang tidak tahu memuliakan Tuhan, orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, yang tidak dekat dengan Tuhan, Tuhan akan berkata, "Enyalah engkau, aku tidak mengenal engkau." Saudaraku, kalau Tuhan tidak kenal, berarti kita tidak akan mengalami yang namanya pengangkatan oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau. Kenapa Tuhan sampai bilang Tuhan tidak kenal? Karena kita jarang ibadah. Amin. Bagaimana Tuhan mau kenal? Jarang ibadah. Tuhan bilang, enyalah engkau, aku tidak mengenal engkau. Bagaimana Tuhan mau kenal? Malas berdoa. Berkorban tidak ada waktu. Memberi untuk Tuhan malas tahu, saudaraku. Saya bilang kepada suami saya, kepada Pak Gembala, yang orang kalau ada berkat, kita kalau ada berkat, yang penting ada makan, ada minum, ada untuk kebutuhan hari-hari, cukuplah. Tidak perlu berusaha untuk menjadi yang lebih-lebih. Kalau Tuhan berikan kita berkat, pakai itu untuk pekerjaan Tuhan. Lihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang perlu kita bantu. Bangun gereja sebanyak-banyaknya. Melayani Tuhan. Bantu hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan. Berikan diri untuk pekerjaan Tuhan. Bukan saatnya lagi fokus untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi muliakan Tuhan dengan apa yang ada padamu. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Senangkan Tuhan dengan berkat yang Tuhan berikan padamu. Senangkan Tuhan, muliakan Tuhan dengan hidupmu. Karena kita sudah ada di akhir zaman, saudaraku. Bukan lagi saat kita untuk bersantai.
Bukan saatnya kita jadi orang Kristen yang gampang tersinggung. Oh, apalagi jadi orang Kristen yang gampang tersinggung, gampang merajuk. Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau orang Kristen yang macam begini, anak-anak rohani. Tidak layak menerima, saudaraku, janji Tuhan. Saudara buka mata lebar-lebar, saudaraku. Buka mata besar-besar, kita sudah ada di gerbang akhir zaman. Siapkan hati, siapkan diri, siapkan pikiran untuk Tuhan. Menyambut Natal, saudaraku, tidak apa-apa kalau kita masak kue banyak-banyak. Tidak apa-apa, yang penting ada berkat lah. Masak kue, siapkan minuman, Coca-Cola, Sprite, tidak apa-apa. Tetapi saudaraku, jangan sampai lupa, bukan itu yang ditunggu-tunggu oleh Tuhan. Tetapi persiapan hati kita untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kembali. Untuk menjemput orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh dengan Dia. Saat ini saudaraku, pengiringan kita bukan hanya menjadi pengiringan yang biasa-biasa. Tetapi kita harus bangkit, saudaraku. Kita harus terjadi kebangkitan rohani. Harus terjadi kegerakan iman, saudaraku. Jangan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa lagi. Menjadi orang Kristen yang maunya enak-enak, maunya aman-aman. Tetapi mari saudaraku, bangkitkan kesetiaan kita dengan Tuhan. Jangan mundur meskipun banyak tantangan. Jangan lari dari Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Hari-hari ini saudaraku, hari-hari kita sudah semakin dekat dengan hari-hari yang semakin sukar. Hari-hari yang semakin jahat. Kita tidak akan mampu, saudaraku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, tanpa Tuhan kita tidak akan sanggup, saudaraku. Sebab itu lewat firman Tuhan ini, mari angkatlah mukamu. Pandang ke depan, lihat, jangan hanya, HP itu bukan hanya untuk tempat hiburan semata-mata. Tetapi HP di mana saudara melihat perkembangan zaman, membuat saudaraku semakin bergairah untuk melayani Tuhan, amin. Membuat saudaraku semakin berapi-api untuk mengasihi Tuhan. Membuat saudaraku untuk bangkit dan bangkit untuk berbuat yang terbaik bagi Tuhan. Karena selagi kita masih hidup, itulah kesempatan bagi kita untuk menyenangkan Tuhan. Karena apa tujuan kita ada di dunia ini, saudaraku? Tuhan sementara mencari orang yang mau menyenangkan Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Saudaraku, kalau saudara punya kerinduan, berkomitmen mau selalu menyenangkan Tuhan, saya yakin dan percaya di masa-masa yang sukar, ada perisai Tuhan yang akan membungkus kehidupan saudara. Tuhan kenal kok siapa yang benar-benar mengasihi Dia. Tuhan kenal persis siapa orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang sudah like, yang sudah subscribe, yang sudah membagikan, menonton siaran khotbah ini. Doa kami, Tuhan mampukan kita berada di akhir zaman ini semakin kuat di dalam Yesus.